Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui khutbah ini mari kita kembali memperkuat kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Imtisal artinya adalah kepatuhan, patuh dalam segala situasi, dalam segala keadaan terhadap segala hal yang diperintahkan oleh Allah, baik al-awamir yang bersifat al-wajibat maupun yang bersifat al-mandubat, hal-hal yang memang harus kita laksanakan maupun hal-hal yang sebaiknya kita lakukan. Kita tinggalkan segala hal yang dilarang, al-manhiyat, baik al-manhiyat ini al-muharramat, hal-hal yang memang harus kita tinggalkan maupun al-makruhat, hal-hal yang sebaiknya kita tinggalkan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita ini Allah telah memberikan panduan bahwa hidup kita ini senantiasa berada dalam dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Ada jasad, ada ruh. Ada hal yang bersifat cover, ada hal yang bersifat casing, lalu kemudian ada hal yang bersifat substansi, ada hal yang bersifat jiwa. Al-Quran dalam hal yang berkaitan dengan muamalah itu lebih banyak memberikan tuntunan hal yang bersifat prinsip, yang bersifat pokok, yang bersifat ruhnya, jiwanya, tetapi yang bersifat tata cara bagaimana sesuatu itu harus kita lakukan, maka sesungguhnya itu diberikan kewenangan penuh pada kita manusia ini untuk merumuskan sesuai dengan pertimbangan yang paling manfaat, yang paling efektif di dalam kita menjalankan substansi itu. Substansinya dalam hidup kita ini, ketika menjadi seorang pemimpin, kita diminta untuk berbuat adil. Adil itu substansi ruh. Tetapi bagaimana lalu menciptakan sistem yang berkeadilan, menciptakan manajemen yang berkeadilan. Manajemen dan sistem itu adalah merupakan jasad yang dia bisa berubah, yang dia bisa kita sesuaikan dengan tingkat kebutuhan, yang substansinya tidak boleh bergeser dari itu. Kita ini disuruh mencari ilmu ketika di lembaga pendidikan. Ilmu itu substansi, akhlak itu substansi. Tapi bagaimana lalu kemudian manajemen, metode, kurikulum yang menyangkut tentang bagaimana kita harus mengembangkan ruh yang berupa ilmu, yang berupa karakter, yang berupa keterampilan, itu adalah sesuatu yang bisa berubah. Manajemen itu adalah mutaghayyirat, manajemen itu bersifat mu'arabat, sesuatu yang harus bergerak, berinovasi sesuai dengan kebutuhan. Seringkali yang terjadi, orang itu terkunci, tersandra dengan sesuatu yang sesungguhnya dia adalah merupakan wasilah, merupakan sistem, merupakan manajemen, merupakan sesuatu yang bersifat casing, tetapi dianggap substansi, sehingga tidak punya keberanian untuk bergerak, atau bahkan menjadikan sesuatu yang mestinya sistem, cara atau thariqah itu dijadikan sesuatu yang bersifat pokok. Ini yang lalu kemudian kita tidak punya kemampuan, keberanian untuk melakukan inovasi, melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita ini. Makanya kita lihat substansi di pesantren itu apa? Membangun
akhlak, kepribadian yang baik. Substansi Islam itu ke sana. Syariat itu substansinya di sana. Bagaimana lalu kemudian kita membangun kemampuan, keilmuan seorang santri, bagaimana kita membangun karakter, bagaimananya itu wilayahnya at-tariqah, wilayahnya an-nizam, wilayah sistem, wilayah cara, wilayah wasail, perangkat sistem, perangkat pelantara yang lalu mewujudkan terhadap sebuah substansi itu. Jangan sampai lalu kemudian at-tariqah itu menjadi madah, sesuatu yang bersifat cara, metode manajemen itu kita jadikan substansi, maka kita akan terkunci. Yang tidak boleh berubah dalam dunia pendidikan adalah bagaimana anak punya kemampuan keilmuan yang baik, bagaimana punya karakter yang baik, bagaimana punya kemampuan wawasan untuk bisa mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik, jiwa pengabdian yang baik, itu tidak boleh bergeser. Tapi cara untuk itu harus terus bergerak. Karena itu at-tariqah, tidak boleh mabni. Dia harus mu'arab, menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Sama halnya kita dalam hidup bernegara. Demokrasi itu tidak bisa statis. Persoalan yang berkaitan dengan bagaimana kita mengelola terhadap satu sistem dalam kehidupan bernegara, sistem politik, kebijakan itu lebih merupakan cara. Substansinya bagaimana membangun keadilan, membangun kesejahteraan, bagaimana lalu kemudian membangun kehidupan yang penuh dengan maslahah itu. Sama dengan kita makan itu substansinya rasa, bukan tempat. Tempat itu wasilah, tempat itu hanya perangkat. Piring itu hanya perangkat. Peralatan itu perangkat, substansinya itu pada rasa. Jangan bergeser pada rasa. Anda boleh melakukan perubahan apapun tetapi tidak boleh keluar dari rasa. Begitu pula inovasi apapun yang kita lakukan harus tetap fokus dan bergerak bagaimana membangun rasa itu kalau di dalam makanan. Dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan kita di tengah dunia pendidikan adalah bagaimana tadi membangun kemampuan keilmuan yang baik, karakter yang baik, jiwa pengabdian yang baik, itu tidak boleh bergeser apapun. Dalam hal membangun negara yang tidak boleh berubah adalah mewujudkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan bagaimana semua orang bisa mendapatkan haknya dengan baik, itu substansi. Sehingga segalanya bisa berubah dalam hal yang berkaitan dengan satu sistem manajemen atau wasilah tadi ini. Wasilah menjadi keharusan, tetapi dia tidak boleh mengunci terhadap adanya tercapainya sesuatu yang bersifat substansi itu. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itulah maka kita telah diajarkan dalam agama kita. Dalam kita bersyariat pun ada fikih, ada tasawuf. Fikih itu normatif, lebih merupakan sebuah cara Allah untuk membimbing kita menjadi orang yang baik dalam batas minimal. Tapi karena cara itu adalah sesuatu yang diajarkan, maka tidak boleh berubah dalam hal fikih, dalam hal yang berkaitan dengan ibadah. Tidak boleh berubah. Sholat itu ya harus ada pemenuhan syarat dan rukun. Tapi substansi sholat itu bukan itu. Sholat itu aqimis sholat lidzikri. Tapi kita tidak boleh hanya zikir tanpa rukun karena ini ibadah. Ibadah ada batas minimal. Fikih adalah batas minimal kita yang harus kita lakukan. Tapi substansinya adalah bagaimana kita terus belajar untuk ingat kepada Allah, sehingga bagaimana di luar sholat kita tetap zikir kepada Allah. Sholat itu minimal, sehingga orang kalau dalam sholat saja tidak bisa zikir, ora eling no Gusti Allah, maka pertanyaannya adalah opo maneh apalagi ketika dia di luar sholat itu. Maka oleh karena itu kita terus melakukan perbaikan, terus melakukan penyempurnaan terhadap amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim.